bagaimana kalau ternyata si bapak itu menikahkan paksa? Artinya si wanita nolak, tapi si bapak seneng gitu ya? Yo, Dipaksa nikah. nilahkan paksa. Gimana? Seorang ayah memaksa anaknya menikah. Para ulama khilaf. Yang pertama hanya sekedar makruh. Karena menikah itu adalah jual beli. Dia harus sah antara keduanya gitu. Iya. Memang anak itu kan hak milik murni orang tua. Tapi itu makruh. Hanya secara psikologis seperti ini, Bang Tahan. Biasanya ini secara psikologis, tadi kisah ya, kisah. Orang yang berani mengungkapkan cinta duluan atau menawarkan kepada laki-laki itu ada pada 3 kategori. Biasanya. Yang pertama dia lebih kaya. Pede sebagaimana Sayyidah Khadijah menawarkan diri kepada Rasulullah. Dia lebih kaya. Wah, aku lebih sugih kok tinimbang dene kok. Maka berani nembak. Dia berani memilih karena merasa dirinya itu ada kelebihan. Merasa mampu gitu. Merasa mampu. Ya, jadi ini yang penting. Dan tidak mudah. Maka butuh kekuatan kan. Yang kedua, orang yang berani ngomongin duluan perempuan itu biasanya dia lebih tua daripada laki-laki. Sebagaimana Sayyidah Khadijah tadi kalau kita ambil ibrahnya. Oh, lebih tua. Ya. Dia mungkin janda muslimah, kemudian dia kenal dengan ada akhi, ada laki-laki muslim ngaji, tembak aja. Piye Mas, gelem ra dadi bojoku? Aku rondo tapi muslimah. Loh, pengalaman. Dan sekarang kan sedang ngetren kan gitu kan. Iya. Sedang ngetren laki-laki para ikhwan yang ngaji yang masih imut-imut dikejar-kejar sama yang lebih tua. Iya. Dan itu enggak masalah kok, bukan aib. Boleh-boleh saja, bukankah pilihan hidup pasangan kita itu. Kenapa kita harus malu gitu loh? Enggak apa-apa. Ya kan gitu kan. Boleh-boleh aja kan. Biasanya lebih tua. Wanita yang lebih tua lebih berani. Jadi lebih berani daripada laki-lakinya. Yang kemudian adalah yang berani ngungkapin duluan itu lebih pinter. Laki-lakinya cuma lulusan SD, cuma SMP. Dia mungkin S2, dia mungkin S1 atau dipandang lebih biasa dan perempuannya itu lebih pintar. Banyak sekali hal itu terjadi. Berarti perempuannya kebanyakan yang lebih dari laki-lakinya gitu. Dari segi intelektual ataupun kekayaan atau secara lebih secara umur, maka dia lebih. Cuma ada konsekuensi ini bagi para ikhwan, bagi para mas-mas yang belum nikah, kalau ketemu dengan perempuan yang lebih kaya, lebih tua, lebih pintar dan ngejar-ngejar dirimu. Nah, gimana? Ini ada konsekuensinya. Ya. Kalau sampai imannya tidak kuat, dia akan terpenjara. Posesif, Bang. Karena wanita itu kalau sudah seneng dan dia merasa lebih ada tinggi, dia akan posesif, menguasai laki-laki tadi itu. Oh, gue war popona gitu. Orang laki-laki sama wanita jajan aja nggak boleh ya harusnya ya. Ya. Jadi dia akan lebih menguasai, dia akan lebih bermain peran dalam keluarga itu. Dan ini sudah
diteliti oleh para pakar psikologis. Lebih pakar, maka tidak masalah seorang wanita itu nembak duluan juga tidak masalah. Ya, pada titik seperti itu. Nah, kemudian bagi wanita yang tidak berani memilih, tadi wanita yang berani memilih. Bagi wanita yang tidak berani memilih atau dia merasa gengsi, aku wedok kok milih, sorry lah, ya kan? Ya. Harus nunggu gitu. Dia lebih senang menunggu. Pasif. Dan dia lebih, karena itu dengan menunggu itu adalah bagian dari kewibawaan, maka dia masih punya hak menolak. Karena dia mau memilih ya. Tidak mau menilai, dia punya haknya apa? Menolak. Ya kan, kalau nanti ada melamar, dia kan nggak mau memilih. Ya. Ada yang datang, dia boleh menolak. Sah-sah aja itu ya. Sah-sah aja. Artinya tidak semua orang itu yang datang melamar dia itu serta-merta harus diterima. Ya kan? Ya. Ternyata yang datang tidak sesuai dengan kriteria. Kriterianya bangil. Dia boleh menolak. Dan si laki-laki harus sadar, kalau ada wanita menolak pinangan dia, itu kan bukan berarti sombong. Si wanita ini belum berarti sombong. Lah aku punya hak kok. Lah aku kan tugasku dilamar. Ya. Kalau aku nggak cocok ya saya tolak, kan gitu kan? Nah, seperti itu. Ini fitrah. Karena begini, karena hal itu ada pada zaman Rasulullah. Diriwayatkan secara tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang begini. Karena dia haknya adalah menolak. Bagaimana kalau ternyata si bapak itu menikahkan paksa? Artinya si wanita nolak, tapi si bapak seneng gitu. Yo, nikahkan paksa. Gimana? Nah, ini ada riwayat secara tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui firman-Nya, la tungkahu a'imma hatta tasyawmaru wala tungkahu abkar hatta tus'alun. Qalu ya Rasulullah kaifa itnuha qala an syaqut. Seorang janda tidak boleh dinikahi kecuali setelah diminta musyawarahnya. Kalau janda dimintai musyawarahnya. Demikian seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya kepada orang tuanya itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah bagaimana izinnya? Bila dia diam. Jadi kalau perempuan itu piendok gelem tak nikahke sama Mas Iki, ternyata dia diam, berarti dia mau. Kalau dia ngambek, dia pergi, terus masuk ke dalam kamar, berarti itu bukti kalau dia tidak mau. Tapi kalau dia diam, piendok kayak gelem tak nikahke sama Iki, kancaku ngaji, ternyata dia diam, itu menunjukkan dia mau. Nah, tapi kalau masuk kamar terus ngambek kan ya, terus paksa. Apakah sah atau tidak gitu ya? Nah, ini akan jadi pembahasan yang bagus. Apabila seorang ayah memaksa anaknya menikah, para ulama khilaf. Yang pertama hanya sekedar makruh. Karena menikah itu adalah jual beli. Jadi harus sah antara keduanya gitu. Iya. Memang anak itu kan hak milik murni orang tua. Tapi itu makruh. Bila artinya makruh dilarang, tapi tidak sampai dosa besar dan tidak sampai membatalkan pernikahannya. Cuma ketika sudah terjadi akad, ini fikih ini ya. Ketika sudah terjadi akad, si anak
bisa menggugat untuk membatalkan pernikahan. Karena kan kita sebelum nikah ditanya dulu, ada paksaan enggak gitu. Ya betul sekali. Jadi kalau misal udah tek si wanita jawab terpaksa itu langsung batal berarti. Biasanya tidak diteruskan. Mas ya. Nggih, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nggih. Biasanya seperti itu. Tapi pendapat yang lain mengatakan pada titik tidak sah. Karena untuk melakukan pernikahan dibutuhkan ridhonya yang dinikahi. Dibutuhkan. Ini kedua saling ridho, kedua pasangan. Iya. Nah, kemudian untuk apa? Kalau duanya tidak menikah sedangkan dua-duanya saling tidak suka. Artinya tidak sesuai cita-cita orang menikah kan? Iya. Nah, ini. Tapi mungkin dengan bergulirnya waktu jadi suka. Bisa jadi seperti itu. Ting tresno jalan saka kuliner. Bisa. Soalnya dulu itu kan zaman dulu mbah kita mungkin ya, kan banyak yang dijodoh-jodohin gitu. Sekarang pada cari sendiri aman. Iya. Nah, terus begini Bang, ini kita belum masuk materi intinya ini. Belum. Kita masih giring. Nah, karena wanita itu dia hanya berhak menolak dan boleh wanita itu menolak si calon pelamar, dan itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak lamaran, bahkan menolak lamaran orang soleh untuk anaknya. Memang ada Bang, ada satu riwayat bahwa seorang wanita itu bila dilamar itu anak bila kita mempunyai anak perempuan, ternyata ada yang melamar itu orang soleh, maka kita tidak boleh menolaknya. Bila kita menolak, siap-siaplah akan ada musibah dan fitnah. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Cuma realisasi ini tidak mudah. Perlu penjabaran ulama. Sekufu atau tidak? Yang dimaksud sekufu atau tidak itu? Sepadan atau tidak? Bila tidak sepadan, boleh kita tolak. Sepadan masalah? Baik masalah harta atau masalah wajah. Contoh Bang, yang satu dia miliarder, yang satu dia orang biasa. Menikah, sangat dimungkinkan beda budaya dan beda kondisi ini akan terjadi miskomunikasi yang banyak dan akan terjadi ketimpangan sosial. Yang satu biasanya mangane sego tempe deh, sego wadang doyan. Yang satu dia tidak terbiasa kecuali kalau dia belum disebut makan kalau belum makan spaghetti. Wah, kayak lagu keju dan singkong. Iya. Nanti muncul tema keju dan singkong ini. Iya kan? Itu kalau memang sangat dimungkinkan seperti itu ya jangan diteruskan. Iya. Atau yang satu budayanya budaya keluarga sing gualak-gualak. Budayanya gini kan budaya itu setiap keluarga punya gaya masing-masing berkomunikasi. Ada keluarga itu nek ono masalah bloko suto, rapat bareng-bareng. Aku pokoknya wis ora setuju gaya nem ngene iki. Wis ora bloko suto plang. Ada sing keluarga bloko suto seperti itu. Yang satu di keluarganya itu ndak biasa. Nek ono masalah iku meneng-meneng sitok-sitok ibune marani anak sitoke pelan-pelan. Para fikum jazakumullah. Satu-satu. Ini beda gaya. Yang satunya kelumpuke. Nek ana masalah anake dikelumpukno. Kowe piye? Padang ngarep padang guri. Lah ini kalau sudah tahu gaya seperti ini, sudah ngerti ya. Kalau memang sudah tidak kuat jangan diteruskan. Artinya ojo iku keras. Ini pernah bagaimana Umar bin Khattab itu melamar seorang wanita
Dan ada sahabat yang melarangnya, kamu jangan menikah dengan keluarganya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena punya background yang keras. Kecuali kamu kuat. Karena hal ini kalau tidak dipahami dengan baik akan terjadi pertikaian yang lama.